Ada yang mau, silakan ajukan pertanyaan. Rabin, Oke, yang pasti tadi kami sidang dengan agenda pembacaan eksepsi. Namun kami tadi minta kepada majelis hakim untuk tunda dulu pembacaan eksepsi karena kami sudah mengajukan kurang lebih 5 kali permohonan pengalihan status tahanan karena kondisi klien kami yang masih sakit. Kemudian hakim menerima itu dan kita kemudian bahas terkait pengalihan status tahanan. Nah, tadi hakim sempat skorsing sidang untuk kami mengecek tempat yang ada di rutan lapas AB. Kita setelah ke sana lihat memang ruangannya ada 3 ruangan, tapi lebarnya itu kurang lebih 1,5 meter, panjangnya 1 meter lebih. Itu sudah kita bisa lihat kondisinya sangat kecil. Kemudian dari sisi ventilasi udara sendiri itu tidak bagus karena udaranya hanya dari depan. Sementara untuk masuk ke dalam ruangan tersebut itu ada kurang lebih 3 pagar yang kita harus lalui. Sementara dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman penanganan pasien tuberkulosis itu mewajibkan agar si pasien TB harus tinggal pada ruang yang terbuka, bersih, dan juga ada akses matahari masuk atau sirkulasinya baik. Berdasarkan itu tidak layak. Bahkan tadi ada dokter juga yang ikut kami, Pak Dr. Victor yang tangani klien kami di Rumah Sakit Umum Daerah, spesialis paru, dia sendiri lihat dan menyebutkan bahwa itu rumah atau ruangan tidak layak. Sehingga kita kembali ke pengadilan dan Dr. Victor sebagai ahli paru sendiri sampaikan kepada majelis dan setelah majelis berembuk memutuskan untuk tetap pada pembantaran. Atas fakta ini kami juga merasa tidak dijawab permohonan kami yang sudah kita ajukan sekitar 5 kali. Karena yang kami ajukan itu di dalam situ juga kami memberikan tempat yang sudah kita sediakan dan aksesnya sangat dekat dengan rumah sakit serta ruangannya sesuai dengan standar dalam Permenkes tentang penanganan pasien tuberkulosis. Begitu. Nah, berkaitan dengan eksepsi sendiri tadi tidak sempat dibacakan karena kami harus selesaikan itu. Menurut kami itu sangat penting karena biar kita tidak menggunakan kacamata kuda untuk bekerja, mengejar persidangannya saja kemudian mengabaikan hak atas kesehatan klien kami sebagai terdakwa, sehingga kami juga memilih itu, tidak harus baca eksepsi. Mungkin itu kondisi persidangan tadi. Selain itu yang pasti ada rekan-rekan saya di sini yang juga bisa ditanyakan, bahkan juga bisa langsung pada klien kami. Ya, oke. Nah, berkaitan dengan tempat yang disediakan, kalau menurut hakim tadi, hakim lebih mengarah pada lapas. Begitu. Sementara kondisinya seperti yang tadi saya jelaskan. Saya kurang tahu dari Pengadilan Negeri Jayapura ataukah dari jaksa atau dari lapas yang akan sediakan anggaran untuk menyiapkan tempat itu, kami kurang tahu. Kami juga di sini mempertanyakan terkait Dinas Kesehatan dalam menjalankan peraturan Menteri Kesehatan tentang penanganan pasien TB. Kami lihat referensi di tempat lain itu ada rumah singgah bagi pasien TB. Tapi di sini saya kurang tahu Dinas Kesehatan Provinsi Papua maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang ada di Papua sediakan rumah singgah bagi pasien TB atau tidak. Apalagi ini statusnya tersangka atau terdakwa. Disediakan atau tidak? Dan kalau seperti begini kan klien saya berada dalam kondisi yang tidak pasti.
tidak pasti, mulai dari tempat yang tidak pasti, yang berikutnya tidak pasti karena majelis juga tidak menjawab surat permohonan kami yang kita berikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Di situ yang saya pikir saya minta juga kepada Komisi Yudisial untuk pantau sidang ini karena saya takut proses sidang ini kemudian berjalan secara subjektif oleh majelis hakim yang tidak profesional dalam menjalankan proses ini, karena kita mengajukan permohonan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kita tidak bawa pendapat keluar dari aturan yang berlaku di negara ini. Begitu. Mungkin itu ada pertanyaan lain kepada klien kami ataupun rekan kami yang lain, silakan. Ada hal yang mau disampaikan dari Bang Victor? Oke, izin mungkin saya. Bang Victor mungkin bisa jelaskan kondisi terakhir di Rumah Sakit Duklu bagaimana untuk Bang Victor sendiri? Ya, rumah sakit itu kan sebenarnya saya sudah ada rawat jalan dengan dokter di sana. Dari dokter mereka di Rumah Sakit Dok 2 sudah ada kasih rawat jalan. Jadi status saya itu rawat jalan. Jadi pasien yang rawat jalan tidak harus ada di dalam rumah sakit. Sementara hakim dengan jaksa tetap mempertahankan saja rumah sakit. Dan di rumah sakit saya bergabung dengan pasien-pasien lain dan itu memang berbahaya untuk saya. Dan terakhir dari sisi keamanan kesehatan saya itu memang betul-betul terganggu karena saya tidak disediakan ruangan yang lain. Sebenarnya kan kami membantu proses hukum ini supaya jalan lancar, kejaksaan maupun hakim ini supaya pengadilan jalan, kita sama-sama saling menghargai jalan. Tetapi saya lihat sepertinya negara memiliki niat yang lain terhadap saya. Negara mungkin, saya sudah terlalu kompromi kan. Saya tunjukkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab karena saya tidak pernah bersalah. Dan kasus saya itu adalah kasus rasis yang biasa. Dan karena itu saya justru dari sidang hari ini membuat saya bertanya bagaimana saya bisa percaya hukum di negara ini. Bagaimana saya bisa percaya hukum di negara ini? Kalau negara memiliki niat yang lain, niat politiknya lebih besar daripada proses hukum. Saya dari awal sudah bilang, selesaikan persoalan Papua melalui cara-cara yang politik. Masalah sudah jelas, hukum internasional jelas, di mana-mana pun kita bisa bertanggungjawabkan. Kita tidak bermain-main, kita jalan terbuka. Orang Papua berjuang punya dasar hukum yang jelas, punya dasar moral yang jelas. Jadi kalau proses hukum ini lebih banyak dipengaruhi oleh situasi politik atau tekanan politik dari pihak lain atau negara, saya pikir semua orang hari ini sedang menyerukan bahwa selesaikan masalah Papua secara damai dan bermartabat melalui cara-cara yang ideologis. Dan itu proses itu sedang jalan. Tapi kalau negara ingin yang lain, saya pikir bagaimana kita mau percaya negara ini punya hukum yang adil bagi orang Papua. Sementara hukum sendiri tidak menjamin kami, menjamin hak-hak kami sebagai warga negara katanya. Bagaimana kami mau mengakui diri sebagai, saya kan dihukum di sini, ikuti proses hukum ini, karena kan saya menghargai hukum yang ada dalam negara ini. Saya menghargai hukum di negara ini, tetapi kalau aparat penegak hukum lalu institusi-institusi hukum ini tidak menghargai proses, tidak memenuhi hak dan kewajiban daripada tersangka dan yang lain-lain, kita mau harap keadilan di mana? Saya saja yang terbuka di Jayapura saja diperlakukan seperti itu. Undang-undangnya jelas, peraturannya jelas, menjamin saya untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Tapi sampai hari ini diperlakukan seperti itu. Belum lagi yang lain. Kita sangat ragu dengan negara ini. Poinnya di situ. Yang kedua, saya tidak takut penjara ya. Penjara itu sudah menjadi istana bagi seorang pejuang. Itu hal biasa. Bukan soal itu. Tapi saya kan sedang uji negara ini. Kalau negara menghargai kesehatan, kemanusiaan saya, negara seharusnya memperlakukan saya sebagai manusia. Tapi kalau negara melihat saya sebagai monyet, di mana karena kata monyet, penghinaan terhadap orang Papua, kata monyet itu membuat saya masuk dalam penjara ini. Jadi saya juga sadari diri bahwa ternyata betul saya monyet sudah. Memang hukum karena saya monyet jadi diperlakukan sama seperti binatang yang tadi ditaruh di dalam ruangan isolasi yang terkurung yang tidak layak bagi pasien macam saya. Jadi bukan soal kita takut penjara, bukan soal itu.
Nah, ini kan seakan-akan negara sudah vonis kita bersalah sebelum sidang ini putuskan saya bersalah. Jadi pro justisianya tidak digunakan. Saya belum disalahkan, tapi sudah disalahkan dan dihukum duluan. Seakan-akan saya mau dihukum. Sudah divonis begitu seakan-akan. Nah, ini bagi saya itu sesuatu yang tidak adil dan ini menjadi pelajaran hukum bagi rakyat Papua bahwa kalian sendiri putuskan apakah di negara ini ada keadilan hukum atau tidak. Apakah hukum di negara ini memberikan jaminan kepada orang Papua sehingga orang Papua merasa kita berbangga di dalam NKRI atau tidak. Kalau seperti ini, saya bingung. Oke. Siap. Terima kasih untuk semuanya. Kawan-kawan wartawan, mungkin agenda hari ini seperti itu. Selanjutnya Bang Victor akan tetap menjalani status pembantaran. Nanti akan kami dapat kejelasan sidangnya kapan, kita tinggal menunggu keterangan dari hakim. Mungkin begitu, salam hormat. Ada yang ini Ibu DPD Saya kalau masalah saya pikir tidak kayak begitu, karena presiden sendiri bilang minta maaf atas nama seluruh Indonesia, minta maaf sama orang Papua. Setahu saya itu, ini saya tidak pernah jalani. Saya pikir dia masih ada rumah sakit, jadi sakit jadi dia berobat begitu. Padahal masih berjalan terus. Dan juga presiden sendiri yang minta maaf. Kami tidak secara perorangan tidak minta maaf, tapi presiden sendiri Jokowi dia sendiri minta maaf sama orang khusus orang Papua. itu dalam kasus rasis. Dia orang dia kalau masalah itu tidak layak untuk dia itu seperti alasan apa. Jadi hari ini terjadi, hari itu bicara. Tidak usah kita belitkan orang Papua itu keuntungan orang Indonesia. Jadi ini harus paham, ya. Tidak boleh kita belitkan. Jadi saya pikir itu masalah itu tidak kan. Kalau masalah rakyat, nah itu saja. Oke, terima kasih Pak. Tambahan keterangannya. Mungkin seperti itu kawan-kawan, salam hormat. Terima kasih buat masyarakat maupun juga kawan-kawan yang datang. Oke kawan-kawan, kita kasih kesempatan untuk LBH Papua untuk penjelasan persidangan hari ini. Wah. Mundur jadi kita. Selamat siang semuanya. Salam hormat buat semuanya. Saya mewakili teman-teman dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang dampingi Bang Victor akan sampaikan beberapa hal tentang persidangan tadi di dalam. Tadi agenda sidangnya adalah pembacaan eksepsi. Namun di awal kami bahas dulu terkait status Bang Victor dari yang masih dalam status pembantaran. Nah, sehingga untuk pembacaan eksepsinya kita minta tunggu dulu, baru kemudian kita bahas. Dari hasil pembahasan kami minta supaya hakim menjawab permohonan yang sudah kami layangkan. Permohonan yang kami layangkan adalah minta supaya Bang Victor dialihkan statusnya menjadi tahanan kota atau rumah, biar supaya sidang tetap jalan dan pengobatan juga jalan. Nah, kemudian oleh hakim menyampaikan untuk kami pastikan dulu tempat di lapas, apakah layak atau tidak. Kebetulan tadi ada dokter yang datang, dokter yang tangani Bang Victor. Dia sempat sampaikan juga kalau
beberapa hal yang prinsip terkait orang dengan status TB itu harus tinggal di mana dan sebagainya. Nah, dokter ini juga sama-sama hakim minta untuk kita sama-sama cek. Kita harga berapa cek? Setelah dokter lihat, dokter simpulkan kalau sampaikan kalau tempatnya tidak layak. Kemudian kita kembali sama-sama di pengadilan. Terus hakim bersidang lagi. Kemudian dokter sampaikan kalau tempatnya tidak layak. Sehingga kita kembalikan ke hakim untuk hakim bermusyawarah. Setelah hakim bermusyawarah melihat dan mempertimbangkan apa yang kami ajukan maupun kondisi yang di lapas, akhirnya hakim ambil keputusan tetap dalam status pembantaran. Sementara sidangnya itu ditundakan dulu sampai pada ada kejelasan tempat. Begitu. Jadi akhirnya agenda eksepsi tadi tidak dibacakan. Kita akan tunggu lagi sementara kakak Victor dalam status sebagai dibantarkan, masih tetap menjalani proses pengobatan. Sementara untuk sidang agenda eksepsi kita tunda. Berkaitan dengan waktu penundaannya kapan, kita akan menunggu dari hakim. Hakim yang akan menetapkan dan mereka akan umumkan lewat website Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura. Begitu kawan-kawan, dia punya hasil sidang tadi. Oke.